Oke, selamat pagi bagi sobat pendengar Patoman Punya Cerita. Pagi ini kita mendapatkan kesempatan untuk belajar dan menceritakan tentang sadengan di Alas Purwo. Saya sudah bersama Pak Banda selaku perawat yang merawat unit sadengan, sehingga hari ini kita akan mendiskusikan banyak hal tentang sadengan. Selamat pagi Pak Banda. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Rahayu. Baik. Ini Pak, kita dari Patoman Punya Cerita berusaha untuk menceritakan hal-hal yang mungkin bisa dipelajari, kita belajar bersama, kemudian para pendengar dan penonton konten kami bisa banyak belajar dari sisi ilmu pengetahuan. Nah, hari ini, pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana sadengan, kemudian untuk apa sadengan, dan kedepannya sadengan itu bagaimana sehingga ada keseimbangan, tidak hanya dieksploitasi, tapi bagaimana peran kita masyarakat juga kita merawat ya. Kurang lebihnya seperti itu. Pertanyaan pertama nih Pak, sadengan itu apa Pak sebenarnya? Sadengan itu kalau bahasa kehutanannya adalah sebuah feeding ground atau padang pengembalaan satwa. Pengembalaannya? Satwa, bukan hewan. Dan kita harus bedakan antara hewan dengan satwa. Kalau hewan itu dipelihara. Ya. Kalau satwa itu yang di hutan, yang liar. Di sini sadengan itu adalah sebuah produk dari bagaimana senior saya untuk tetap memberikan ruang kepada satwa untuk mendapatkan hak-haknya berupa padang rumput. Karena dulunya sadengan ini adalah hutan dataran rendah seperti yang kanan kirinya ya. Jadi bambu, pohon juga seperti itu. Pohon perdu-perdu itu ya. Ya, seperti itu. Karena kenapa dibuat feeding ground ini itu berkaitan dengan sapana yang alami. Tahun 43 itu dirubah statusnya menjadi, kalau sekarang itu hutan tanaman. Nah, sehingga pada saat itu Suaka Marga Satwa itu yang 62.000 hektar dan sapana itu min plus 20.000 hektar. Yang 20.000 hektar itu yang sekarang jadi hutan tanaman jati yang dikelola oleh Perum Perhutani. Sehingga sadengan ini masuk di dalam daerah Alas Purwo. Jadi keseluruhan sekarang itu kita luasnya 44.000 hektar gitu. Ini adalah blok yang ada di dalam Alas Purwo itu sendiri. Nah, dari perubahan status fungsi ya, zaman tahun 43 itu oleh Belanda, hutan sapana, hutan tanaman kan dirubah oleh Belanda jadi hutan tanaman, perkebunan, dan juga bagaimana antisipasi untuk pemukiman yang sekarang jadi kota-kota. Sehingga hak-hak satwa terhadap sapana itu akhirnya terganggu karena di sana aktivitas manusia tinggi. Karena kan menanam. Menanam segala macam, terus terjadi pada zaman itu perburuan yang tinggi seperti itu. Nah, sehingga pada lama dari itu kan tahun 75 senior kami di sini mempunyai ide untuk membuat sapana buatan atau feeding ground itu. Nah, yang pertama di Payaman, kalau sekarang masuk seksi 2 Muncar. Di sana 25 hektar dibuka hutan, tanami rumput,
rumputnya bagus juga di sana. Tapi kalau kemarau di sana kan tidak, rumput akan tertidur atau disebut mati kalau sekarang ya, seperti itu. Sehingga pada kenyataannya, perkembangannya, banteng di sana tidak bisa seperti di Sadengan ini, karena sumber airnya nggak ada. Jadi airnya ditutup kembali, dihutankan. Kalau sekarang nggak ada puing-puingnya. Ya, terus yang kedua itu hancur dibuka 5 hektar. Di sana rumput bagus, air banyak gitu kan, ada sungai-sungai seperti itu. Cuman karena di sana itu manusia atau pengunjung itu dari zaman dulu itu banyak di sana. Tentunya orang-orang yang laku atau spiritual. Dari dulu udah banyak pancur itu sampai sekarang. Sehingga banteng nggak mau ke sana. Nah, yang ketiga di sini di Sadengan ini. Sadengan SK-nya 75 hektar dibuka dengan sistem tumpang sari, jadi yang nebang segala macam masyarakat. Terus nanti sampai berapa bulan boleh dia menanam di sini. Nah, terus perkembangannya setelah menanam itu terus dia ditutup untuk tumpang sarinya. Bantengnya mau ke sini. Mulai masuk ya? Mulai masuk. Nah, terus ya sampai tahun 2003 itu ada namanya invasi spesies. Jadi padang rumput itu tertutup oleh tumbuhan enceng-enceng atau senatora dan epatorium, adogrinus dan juga johar. Jadi itu tertutup sehingga banteng nggak mau masuk karena nggak ada lapangan yang terbuka, padang rumput yang terbuka seperti itu. Tahun 2004 kita coba mengendalikan invasi itu sehingga terbuka sekitar 5 hektar. Nah, banteng masuk lagi langsung 80 ekor. Nah, kenapa disebut blok Sadengan? Karena dulu pada saat dibuat di blok ini banyak pohon sadeng. Pohon sadeng, bukan pohon, palem maksudnya. Itu palmai ya. Jenis palem itu yang di belakang itu. Oh iya. Nah, kita supaya gampang kita tanam di sini tahun 2009 ini nanam. Sebagai identitas. Ya, sebagai identitas Sadengan. Meskipun sampai saat ini di kanan kiri Sadengan ini banyak pohon sadeng. Cuman kan kalau pengunjung mau mengetahui harus jauh ke sana itu jalan ya gitu. Jadi kita lebih memudahkan aja lah. Itu dari dari kenapa disebut tempat ini Sadengan. Karena tempat ini ya didominasi oleh palem sadeng itu atau Lepistona rotundifolia. Kalau nama ilmiahnya gitu, itu. Kalau sadeng itu mungkin bisa ganti nama, kalau Jakarta mungkin palem kipas. Iya. Kalau Sumatera mungkin serdang seperti itu kan. Padahal barangnya itu aja. Nah, terus bagaimana feeding ground ini berfungsi? Yang pertama tentunya adalah sebagai sumber makan untuk herbivore. Iya. Tapi setelah itu juga kan ini adalah tempat sosialisasi antar spesies. Ada banteng, ada burung gitu ya, terus rusa, merak, baku tongtong seperti itu. Sehingga di sana ada perilaku-perilaku kayak membantu spesies lain. Simbiosis mutualisme kalau di ilmu pelajaran gitu. Ada mutualisme, ada ya kayak jalan gitu kan. Terus ada kodok di sana loncat. Ya. Terus kan tadi kan banyak bangau tongtong yang mengikuti jalan banteng. Ya. Nah, kodok itu dimakan seperti itu. Gitu. Jadi, memberikan kesempatan lewat momentum supaya si makhluk lainnya dapat makan dengan mudah gitu. Betul, sehingga dari metodologi atau teori
simbiosis, mutualisis, kan gitu kan, Iya. parasit, epifit segala macam lah. Yang ini apa gitu kan? Kan nggak termasuk di sana gitu Oh ya? iya. Nah, gitu loh. Gitu. Jadi simbiosis momentum mistis gitu. Agak gitu apa namanya? Memberikan keberuntungan Iya. gitu kan gitu. Nah, jadi intinya sapana itu tadi, kalau manusia itu sebagai pasar. Iya. Manusia profesi apa aja pasti ke pasar untuk mencari makan. Terus di sana ada kita bisa Sosialisasi. ngobrol ya dengan, oh aku pengen tahu caranya buat tempe gitu. Di mana kan tanya ke sana gitu. Ya sama dengan inilah. Bagi satwa. Seperti itu gitu. Terus yang ketiga adalah sebagai game reviews. Jadi di satwa itu ada namanya itu tempat bermain. Tempat bermain untuk satwa. Untuk satwa. Nah, jadi itu di feeding ground atau di savana. Jadi tempat bermain itu kadang suatu ketika saat hujan turun, banteng rusak, dia bisa berlari-lari, lari ke sana lah. Wah, pokoknya dia bebas banget, ya, seperti itu. Kayaknya ada sebuah apresiasi ya untuk turunnya hujan itu. Ada seperti itu. Jadi semacam euforia dengan hadirnya hujan itu sendiri. Seperti itu. Nah, itu bisa kita temui pada saat kita lama di hutan, masuk kepada bagaimana perilaku satwa di feeding ground ini. Nah, terus juga sadengan fungsinya adalah satu untuk bagaimana satwa-satwa yang ada di alas purwo ini berkembang, berkehidupan yang sejahtera menurut siklus mereka, sehingga namanya lestari. Nah, kalau mereka itu ada aja seperti itu, tanpa ada manusia yang datang ke sini, dan dari keadaan alam itu, tumbuhan, bentang alam, terus juga awan, terus juga jenis-jenis satwa ada di sadengan ini, manusia yang bisa menentukan ini lestari apa tidak. Salah satu indikator alam itu lestari apa tidak. Ya, karena gini, bahasa lestari yang kita anut adalah mereka ada dan bermanfaat untuk manusia. Mohon maaf nih, biar tidak ada salah persepsi. Yang dimaksud bermanfaat itu dari sisi apa gitu kan? Karena kadang kita menghindari asumsi orang bahwasanya bermanfaat itu rata-rata kan, kalau misalkan nih kita nanam, nilai manfaat kan ketika itu sesuatu hal yang kita makan gitu. Apakah seperti itu atau gimana dari sisi manfaat yang ajas manfaat yang untuk apa namanya itu use untuk digunakan dimakan, itu ajas manfaat yang paling bawah. Paling bawah? Paling bawah. Kalau yang level-level di atasnya? Yang paling atas, kenapa banteng ada di sebuah simbol di Pancasila? Tadi kapas segala macam. Berarti di sana yang paling atas bagaimana kita sebagai manusia bisa mengenali sifat dan perilaku banteng itu. Karena manusia itu banyak berguru dari alam, salah satunya dari satwa. Seperti apa namanya itu satwa-satwa yang ada di sini. Makanya kalau di Jawa kan satwa itu ada yang untuk mitologi. Ya, hewan-hewan mitologi yang betul. Kenapa mitologi? Karena dulu seseorang itu mendapatkan pencerahan untuk kehidupannya di apa namanya itu berdasarkan karena sifat dan perilaku satwa tersebut. Ada filosofi di sana. Ada ilmu pengetahuan yang didapat gitu. Iya, seperti itu.
Nah, begitu juga di sini kan banteng gampang ya. Iya. Makanya untuk teman-teman saudara-saudara ya dari Patoman, karena Patoman kan bagian daripada rumah besar Banyuwangi seperti itu, harus bersyukur karena tidak ada di Indonesia ini yang mempunyai hutan larangan gitu. Kalau sekarang taman nasional seperti yang ada di Alas Purwo. Orang lain untuk lihat banteng dia perlu mempersiapkan tabungan, Nabung. Sama kayak turis-turis manca dan sebagainya. Gak usah turis lah, orang Jawa Barat, orang Jogja, orang Jawa Tengah ke sini, Ya. otomatis harus prepare katanya bahasa sekarang, persiapannya Iya. seperti itu. Nah, mereka ke sini karena pengen lihat banteng, lihat Merak, lihat Pusa. Tidak sadarkah kita orang sini terjadi di sini aliran ekonomi? Ya. Beli aqua, beli makan di sini. Karena harus berterima kasih tuh sama itu. Iya, ya benar. Karena sebagai momen pemicu ya. Pemicu, lagi-lagi sebagai pemicu. Gitu. Nah makanya apalagi yang dari Belanda gitu kan, ada ahli apa namanya itu pembinaan habitat atau mengendalikan invasi spesies. Dia tahu bahwa di sini mengendalikan invasi spesies tidak dibakar. Maksudnya itu ini invasif gitu ya, langsung dibakar nggak gitu. Tapi dibawa dulu, didongkel, ditumpuk di tempat yang aman supaya tidak kebakaran, baru dibakar seperti itu dan kita kasih hilaran namanya supaya tidak merembet. Nah, dia seorang profesor, akhirnya dari Belanda ke sini karena pemikiran dia itu untuk zaman sekarang pembinaan habitat tidak cocok dibakar karena di setiap tempat sudah ada namanya invasif spesies yang bukan asli tanaman sana gitu. Nah dia akan tumbuh karena tidak ada predatornya, akan tumbuh lebih dulu yang invasifnya dibandingkan dibanding yang rumputnya gitu seperti itu kan. Itu memang terjadi sehingga dia akan datang ke sini dari Belanda. Berapa pesawatnya, berapa hotelnya, kan itu belum restorannya seperti itu. Jadi terjadilah ini. Nah, cuman kadang kita sering terjebak ego sektoral. Kalau ini dilestarikan apa? Ininya buat saya gitu loh. Oh, itu, padahal itu sudah berfungsi untuk saya sebagai Banyuwangi gitu. Iya. Karena kecipratan angpau itu kan aliran dana gitu. Nah, aliran dana itu kan masuk di dalam apa namanya penghasilan daerah gitu. Negara dapat gitu, otomatis. Bahkan ada yang langsung berupa PNBP, tiket masuk. Gitu. Nah, ini salah satu aja gitu. Apalagi di kita itu di Indonesia jenis satwa kita itu banyak. Ada yang harimau, ada yang orangutan, kan sama tuh menyedot sebagai magnet tuh. Sama aja. Daya tarik ya. Daya tarik untuk menjadi pemicu dan menjalankan siklus ekonomi. Ya. Kalau bagi betul masyarakat. Betul. Begitu juga di sini. Kalau ini tidak ada, mungkin hanya pengunjung sedikit yang datang ke sini. Karena alam ini lestari ada, terus juga akhirnya manusia akan datang menikmati, seolah-olah mengobati kerinduannya tentang masa lalu. Nah seperti itu. Masa mungkin orang-orang yang sepuh kesini itu saya keinget masa lalu waktu saya kecil di kampung. Jangan sampai ada simbiosis mutualisis antara banteng dengan kerah kerbau atau jalak seperti itu. Itu kan hanya pengetahuan aja, pengalamannya nggak ada. Yang gitu. Kita dapat waktu SD di
dikasih formal pendidikan gitu. Betul. Nah, di Jawa itu dibedakan antara knowledge atau pengetahuan atau pengaweruh Ya. dengan pengalaman berbeda. Kalau pengaweruh katanya orang kayak seperti itu, oh gini toh, ya udah cukup nih. Tapi kalau pengalaman dari informasi ini kita telusuri, kita lakukan sehingga oh iya benar, udah mengalami sendiri atau di bahasa Jawa laku itu Kasus nyata gitu. kasus nyata. Kenyataannya kita sudah tahu seperti apa, tidak dari buku, Ah, dari kata seperti itu. orang gitu ya. Nah, dari lama seperti itu kondisi Sadengan ya, kembali kita ke Sadengan. Dulunya itu sesuai dengan teori di buku ataupun di akademisi bahwa banteng dia itu aktivitasnya pagi dan senja hari atau sore. Ternyata kan nggak gitu. Akhirnya di sini kan nggak seperti itu. Ya. Pagi, siang, sore, malam ya ada. Karena mungkin semua kebutuhan yang ada, yang mereka butuhkan itu tercukupi. Yang pertama keamanan, kan itu. Ya. Yang kedua kenyamanan, kan seperti itu. Terus didukung oleh ya karena nyaman, kenapa? Semua kebutuhannya tercukupi. Aman dan nyaman itu tadi. Baik Pak, untuk selanjutnya nih, dari sisi apa ya, nilai manfaat secara holistik gitu kan, tidak hanya manusia. Seberapa penting Sadengan secara khusus, kemudian secara umum Alas Purwo itu ada? Sadengan dengan perkembangannya penting untuk pengetahuan bagaimana dengan kondisi hutan di Indonesia ini sekarang sudah tidak murni lagi karena pada datang jenis asing invasif. Jadi alien spesies itu jenis asing invasif gitu. Oh, Seperti saya kira itu. alien-alien yang di film naik UFO itu. Ya maksudnya itu alien itu ini negara kita Indonesia datang dari negara lain. Gitu. Oh gitu, Itu spesies yang datang ya, dari negara lain. ya. Jadi pola pikirnya di sana. Itu sehingga dengan perkembangannya gitu kan. Sama taman nasional lain pun dengan permasalahan yang sama. Sehingga mungkin yang belum begitu banyak referensi bagaimana pembinaan habitat segala macam, Sadengan Alas Purwo adalah sebuah tempat untuk studi banding. Studi banding secara Nasional. Karena dengan kenyataan ini tahun 2012 kita dapat sertifikat dari Kementerian sebagai site pengelolaan banteng terbaik di Indonesia. Point value-nya di situ gitu. Di sana gitu kan. Karena kita kan rapat di Jakarta seperti itu, semua presentasi seperti itu. Nah, kebetulan yang diapresiasi untuk metodologi, bagaimana pengendalian, bagaimana mengelola rumput supaya tidak kering kemarau gitu kan. Kita kan ada aliran air dari sana ke sini itu ada yang ke bak minum satwa, ada yang ke sprinkle yang muter-muter itu. Iya. Seperti itu. Itu sebagai untuk lebih meningkatkan apa namanya ya, Kualitas gitu. pelayanan kita kepada satwa gitu. Istilahnya apa ya, kalau dari si bahasa pemaknaannya luar biasa pelayanan. Ya pelayanan kita lah kepada satwa gitu. Karena mereka ada itu sama dengan melayani saya. Saya kan dapat gaji gara-gara mereka ada gitu kan. Kalau nggak ada saya nggak, dari Jawa Barat nggak mungkin ke sini. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang cukup memberikan sumbangsih dari Sadengan Alas Purwo ini kepada minimal yang sama-sama taman nasional ataupun
apa namanya itu akademisi yang mau meneliti kan butuh objek, Iya, banteng, merak kan seperti itu, lutung seperti itu. Kalau di kita kan banyak. Jadi dari sisi keberadaan yang Bapak sampaikan kelestarian tadi bisa menjadi semacam objek atau tempat untuk apa ya, kayak semacam mengembangkan dari sisi pengetahuan. Pengetahuan, ilmu pengetahuan. Sesuai dengan apa namanya definisinya bahwa Taman Nasional adalah sebuah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi untuk kepentingan penelitian kan gitu. Terus juga ada budidaya, pengembangan ilmu pengetahuan, rekreasi dan sebagainya. Kemudian Pak, sekarang kita ke apa ya, secara mungkin supaya apa ke depan lewat obrolan kita ini bisa menjadi sebuah apa ya, pemicu untuk kesadaran nih. Nah, karena melihat akhir-akhir ini untuk keberadaan lingkungan itu kan menjadi isu, bahkan isu internasional gitu kan. Bahwasanya salah satu contoh yang sekian tahun yang lalu ketika saya pertama mengenal hutan lewat media online itu bahwasanya Indonesia itu kan paru-paru dunia. Nah, sekarang supaya bisa keterhubungan dan perawatan bisa maksimal, bagaimana Pak peran dari mungkin dari alam yang tadi Bapak sampaikan, kemudian Bapak sebagai pengelola di sini, masyarakat dan pemerintah? Oke, jadi ini kan masuk ke pengetahuan atau juga kesadaran holistik yang disampaikan tadi. Karena bagaimana kita ini kan akhirnya kan mencari jati diri, gitu kan. Nah, sedangkan manusia itu apa namanya itu semua hidupnya dihidupi oleh alam. Minimal kalau kita untuk supaya bisa menghayati, kita selama ini makan tumbuhan apa aja, kan gitu. Tumbuhan yang bisa kita makan apa aja, tumbuhan yang untuk kita minum kayak aren, nira, air kelapa itu kita resapi, tulis untuk pembelajaran gitu ya, pembelajaran supaya kita menemukan jati dirinya gitu loh. Karena untuk belajar mencari jati diri itu sangat sulit. Contohnya gini, jenengan kan lahir di sini Banyuwangi nih. Aku berarti Banyuwangi, gitu. Nah, aku berarti Banyuwangi itu berarti aku. Nah, yang ada di Banyuwangi itu apa? Gitu. Dari mulai tanahnya itu jenisnya ada berapa, ada regosol, konsolik, segala macam seperti itu. Batuannya apa, suketnya apa, pohonnya apa, satuannya apa, hewan peliharaannya apa. Kan ini yang membuat kita hidup. Untuk menemukan kita mencintai, memaknai hidup gitu ya. Gitu kan. Terus umpama sampean keluar nih, Banyuwangi itu gimana sih Mas? Oh, Banyuwangi itu ada pertambangannya, gitu kan. Padahal di sisi lain bagi orang spiritualis gitu kan, tidak membuat apa gitu. Karena kita tanpa emas pun hidup. Nah di sini jadi ada tentang bagaimana kita jati diri itu tadi. Kalau kita tidak mempelajarinya, kita tidak tahu harga diri, tidak akan mendapatkan harga diri. Kalau orang, kenapa kita harus tahu jati diri? Supaya kita bisa menghargai diri sendiri, otomatis bisa menghargai semua makhluk, kan gitu. Terus dampaknya apa? Kita akan mempunyai percaya diri, kan gitu. Nah kalau sudah kita mempunyai percaya diri, akulah Banyuwangi, seperti itu. Jadi gampang aja metodologinya. Kamu minum apa? Airnya air apa aja. Kamu makan apa?
kalau dipecel aja kan, Iya. kan udah ada tumbuhan. Bagaimana untuk penguatan sumber pangan? Kan kita udah mengenal, oh tumbuhan ini ya kita, oh di ini daerah gini cocoknya ini tumbuh untuk makan. Di lingkungan sekitar kita kita Iya, tanami sendiri gitu ya. ya seperti itulah. Tinggal implementasi aja. Terus Pak, secara apa ya, ilmu pengetahuan tentang alam gitu kan di beberapa sekolah ketika kita keliling di jalan gitu kan, itu ada simbol-simbol untuk geopark gitu kan. Pertanyaannya, apa di sini termasuk bagian dari geopark? Setahu saya geopark yang mulai pertama dimunculkan itu kan Ijen. Ya. Jadi geopark itu, saya juga geopark itu kan mengambil dari apa ya, bayangan saya itu mengambil daripada sastra kuno. Jadi sastra kuno gitu. Jadi sastra kuno tuh gini, gunung yang jadi acuannya. Ya. Karena gunung itu kan meletus itu ya. Ya. Terus ada lahar. Lahar tuh ada magma dulu kan. Nah, magma itu kan dingin kan jadi batu. Ya. Terus melebar, akhirnya kan jadi daratan juga. Nah, pola argumen pikir saya itu dari sana dulu. Jadi dengan adanya ini gunung, kalau sini ada raung, ada ijan kan seperti itu. Terus ada lembah seperti itu, terus ada pemukiman manusia seperti itu kan gitu. Manusia kan dihidupi asal muasalnya dari gunung ini. Oh iya. Dari gunung ini. Karena faktor muntahannya itu menghasilkan Ya. kualitas tanah yang Ya, baik dan subur. dalam perkembangannya kan nanti kan tumbuhan. Setelah ada tumbuhan, ada mata air yang ngalir sepanjang tahun. Nah, makanya kalau zaman dulu parameter untuk sebuah kampung adalah di mana ada mata air. Ya. Dulu, Ya. kalau sekarang nggak usah ngebor sekarang. Dengan resikonya yang kita tidak tahu. Ya. Kan gitu. Ya. Nah, makanya dengan keberadaan alam ini tadi, gunung, hutan, mata air, sungai, ini kan mensejahterakan atau apa ya, semua kebutuhan hidup kita terpenuhi, dari mulai minum dari air itu, Ya. untuk nyuci, untuk masak, untuk bersawah, atau juga kolam perikanan seperti itu. Tenaga listrik kalau sekarang bisa juga seperti itu dari ini, karena ada alam ini tadi, satu kesatuan yang utuh sehingga mengeluarkan air, nah air itu kan kita minum, tumbuhan kita makan tuh di sana. Pastilah di sana itu ada rutinitas kehidupan masyarakat, akhirnya menjadi sebuah bentuk budaya. Kayak ritual, tarian, kidung, segala macam. Ini dari sini. Nah, bagaimana geopark ini tadi? Nah, rangkaian ini tadi dari zaman dulu sampai sekarang harus tetap ada. Inilah geopark namanya. Satu kesatuan utuh, Satu yang kesatuan holistik, utuh. saling terhubung, saling memberi manfaat. Gitu, di sini. Terus mungkin terakhir nih Pak, harapan kepada mungkin masyarakat, kemudian mungkin dari terutama generasi milenial gitu kan, yang langkahnya masih panjang, supaya apa, setidaknya ada value yang kita dapat dari sini, kita sosialisasikan ke masyarakat dalam bentuk sebuah pengetahuan yang ke depan bisa menjadi bekal untuk berlaku bijak. Harapan Bapak selaku yang sejak yang apa ya kayak dapat pembelajaran, saya juga dapat pembelajaran di sini, ada sesuatu nilai yang harus kita jaga. Kalau saya itu harapan untuk diri saya sendiri, khususnya
Tapi mungkin sama dengan yang lain gitu. Jadi saya dilahirkan di Sumedang, terus disuruh kerja di Banyuwangi sini. Kita kan tidak meminta, tapi kan diperjalankan. Nah, kenapa? Pastinya ini yang terbaik untuk hidup saya. Begitupun saudara-saudara yang lain, dengan diperjalankannya Anda seperti itu, pasti di sana ada sesuatu yang terbaik menurut Tuhan untuk kita, bukan menurut keinginan kita. Gitu. Ya, jadi kita perlu belajar bersama-sama untuk satu, menghayati tentang kenapa kita dilahirkan di sini. Seperti itu, ujungnya adalah untuk mengenali semua lingkungan juga, elemen-elemen kehidupan. Dan itulah jati diri kita. Kalau sekarang gini, kenapa Banteng ada di Pancasila? Kembali lagi nih. Gitu. Karena ada sifat kepemimpinan Banteng itu tadi yang menginspirasi kita sebagai manusia. Kalau Banteng itu dia lebih mengorbankan dirinya ketimbang anak buahnya. Oh, Gitu. pemimpinnya Itu gitu. Yang sekarang tidak tahu filosofi itu. Dan kita bisa lihat di hutan, makanya kita perlu ke hutan untuk membaca perenungan. Ya, seperti itu. Makanya kenapa itu dijadikan simbol sama the founding father negara ini. Karena ada nilai filosofis yang sakral di sana. Begitu juga burung Garuda kan seperti itu ya, gitu kan. Ini sama aja. Dan kebetulan di sini di Alas Purwo ini burung Garuda ada. Banteng ada, Merak ada, Lutung ada. Banyak yang ada sini. Yang di tempat lain langka. Jadi intinya mari kita belajar bersama-sama mensyukuri dimanapun kita dilahirkan. Karena baik buruk dimanapun kita dilahirkan, itulah yang terbaik buat hidup kita. Makanya percaya diri aja lah. Closing testimoninya percaya diri gitu. Iya, seperti itu. Oke, sobat pendengar dan yang menyimak konten kami, Pak Taman Punya Cerita, itu tadi sedikit ya, masih permulaan cerita kita tentang lingkungan, tentang kita belajar pengetahuan dari alam, dari ekosistem, dari sifat sosial, dari satwa dan lingkungan sekitarnya. Nah, mungkin bagi sobat pendengar yang mempunyai dari sini menjadi pemicu sebuah inspirasi, dan mungkin ada request kami harus bercerita di mana, tentang apa, silakan komen di bawah. Untuk selanjutnya kita akan mencoba menceritakan kembali, karena dari sisi budaya kita ada budaya cerita yang sudah mulai ditinggalkan gitu, sehingga ke depan generasi-generasi milenial bisa terinspirasi dengan adanya konten-konten semacam ini. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, dan salam lestari. Rahayu. Selamat pagi, Rahayu.